Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku semuanya, jamaah Masjid Jami Harapan Jaya, mari kita awali dengan bersyukur, memuji kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Allah yang telah memberikan berbagai kenikmatan pada kita semua. Dengan nikmat Allah itu kita bisa menyempurnakan berbagai amal soleh yang Allah ridai. Nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita bisa hadir di majelis ilmu seperti ini. Dengan sehat pula kita bisa tunaikan salat subuh berjamaah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga Allah sampaikan pada Rasul pilihan Nabi Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya istiqamah sampai akhir zaman. Bapak Ibu, hari ini kita bahas tentang suudzon kepada Allah. Ayat yang dikemukakan di buku Fathul Majid atau kitab Fathul Majid itu surah Ali Imran ayat 154, surat Al-Fatah ayat 6 dan 12, kemudian surat Shad ayat 27. Di surat Ali Imran ayat 154 dijelaskan, yazunnuna billahi ghairal haqqi zannal jahiliyah yaquluna hallana mil amri min syai' wa qul innal amra kullahu lillah yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim walibtallahu ma fi sudurikum walimahhisa ma fi qulubikum wallahu alimum bidzatis sudur. Shadaqallahu azim. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah, seperti sangkaan orang jahiliyah. Mereka berkata, apakah ada bagi kita barang sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini? Katakanlah,
Sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, sekiranya ada bagi kita barang sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh atau dikalahkan di sini. Katakanlah, sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada di dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Allah mengetahui isi hatimu. Kemudian di surat Al-Fatah, di Al-Fatah ayat yang ke-6, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhanna saw alaihim dairatus saw wa ghadiballahu alaihim walanahum wa adalahum jahannam wa sa'at masyara. Dan supaya dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah, mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam, dan neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat kembali. Di Al-Fatah ayat 12, bal zonantum allayya qalibar rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada wa yuzina dzalika fi qulubikum wa zonantum zonna saw wa kuntum qauman bura. Tetapi kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin sekali-kali tidak akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya, dan setan telah menjadikan kamu memandang baik dalam hatimu prasangka itu, dan kamu telah menyangka dengan sangkaan yang buruk, dan kamu menjadi kaum yang binasa. Di surat Shad ayat 27, zalika dzannul ladzina kafaru wa wailul ladzina kafaru minan nar. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini kalau kita perhatikan sangat abstrak. Apa maknanya? Kita tahu bahwa di zaman Nabi itu ada 3 kelompok besar. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Itulah orang-orang yang mengikuti Rasulullah sepenuh hati.
Kalau ada perintah Allah, apapun bentuknya, jangankan hanya mengorbankan harta, jiwa pun siap dikorbankan, nyawa pun siap untuk terbunuh. Mereka punya prinsip, apapun perintah Allah, apapun ajakan Rasulullah, kalau sudah mereka dengar, sikapnya hanya satu, sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami patuhi. Yang kedua adalah kalangan orang-orang kafir. Sikap mereka jelas, sikap mereka tegas, prinsip mereka kebalikan orang-orang mukmin, menolak sepenuhnya ajakan Allah, ajakan Rasulullah. Hati mereka tertutup. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dikasih tahu atau tidak enggak ngaruh. Diberi peringatan atau tidak diberi peringatan itu enggak ada perubahan. Tetap prinsip mereka tidak mau beriman. Orang mukmin jelas, mudah dideteksi keberadaannya. Orang kafir pun demikian, mudah dipelajari dan mudah dilihat kemana arah tujuan orang-orang kafir. Yang paling sulit ini menghadapi orang-orang munafik, casingnya Islam tapi hatinya kafir. Nah, zaman sekarang banyak sekali orang yang mencoba untuk mengelabui publik. Ini bahaya. Pada level bawah yang umumnya berlatar belakang pendidikan rendah, itu bisa terkecoh seakan-akan dia baik, seakan-akan dia dermawan, seakan-akan berpihak ke rakyat, padahal itu baik sesaat. Jadi dermawan pun sesaat, merapat kepada orang-orang baik pun sesaat ketika ada kepentingan. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, di komunitas orang-orang yang berpikir dan bersikap pragmatis, memandang kehidupan itu dari hasil, dari perolehan, dari nasib. Itu makanya ketika perang Uhud, banyak sekali sahabat Nabi yang gugur sebagai syuhada, yang mati syahid. Orang-orang jahiliyah, baik itu dari kalangan munafikin maupun kalangan kafirin, termasuk musyrikin, memandangnya kasihan kepada orang-orang ikut berperang di perang Uhud itu. Coba andaikan mereka tidak ikut perang,
mereka tidak akan terbunuh. Andaikan mereka tetap bertahan di rumah, maka tidak akan mati. Kesannya bahwa karena ulah manusia ikut berperang maka terbunuhlah mereka. Sepertinya tidak ada campur tangan Allah di sana. Bapak Ibu sekalian, prinsip dalam Islam bahwa orang-orang yang terbaik yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang telah kau beri nikmat pada mereka, seperti yang diungkapkan dalam surat Al-Fatihah yang sering kita baca, Shiratal ladzina an'amta alaihim, jalan hidup orang-orang yang telah kau berikan nikmat pada mereka. Oleh surat An-Nisa, alladzina an'amallahu alaihim, orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka itu? 4. Pertama, minan nabiyyin, para nabi. Yang kedua, siddiqin, orang-orang yang benar imannya, orang-orang yang jujur. Yang ketiga, syuhada, orang-orang yang mati syahid. Yang keempat, solihin, orang-orang soleh. Nah, 4 komunitas ini, baik nabiyin, siddiqin, syuhada dan solihin, inilah orang yang dijamin masuk surga. Jadi kalau berdasarkan ayat yang baru saja saya baca, sesungguhnya orang-orang mati syahid itu sungguh sangat beruntung. Dan bersyukurlah kepada keluarga yang saudaranya gugur di medan perang sebagai syuhada. Karena orang-orang yang mati syahid itu nanti bisa memberikan bantuan, dibawa, diajak ke surga. Berapa orang? 70 orang. Siapa mereka itu? Orang-orang memberikan dorongan, orang-orang memberikan motivasi, orang-orang yang membackup, mendanai, walaupun tidak ikut berperang, tapi memberikan bantuan, perhatian, dukungan. Itulah nanti akan diberikan bantuan, atau bahasa lainnya syafaat. Itu makanya jangan heran Bapak Ibu sekalian, di kalangan umat Islam, ya sebut saja di Gaza, orang-orang Islam Palestina, baik itu kalangan Hamas maupun bukan, yang Muslim ketika mereka gugur terbunuh oleh Zionis Israel, mereka bukan menyampaikan takziah, mereka bukan memberikan ucapan duka cita, tapi mereka ungkapkan sukacita yang disebut dengan tahniah. Coba ungkapan tahniah kalau itu diberlakukan di Indonesia, itu tidak lazim, nggak biasa. Jelas dia meninggal, disampaikan selamat atas kematian saudara bapak. Kami sampaikan ucapan sukacita
atas kematian anak Bapak. Kami ucapkan tahniah dengan senang hati atas kematian putra Ibu. Coba kasih ucapan selamat, Pak. Karena orang yang gugur sebagai syuhada itu akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan. 70 orang nggak tanggung-tanggung. Bu, andaikan anak Ibu gugur di medan perang, lalu ada tetangga Ibu menyampaikan selamat Bu atas kematian putra Ibu, Ibu terima nggak? Bu, Ibu terima nggak ucapan selamat dari tetangga Ibu atas kematian putra Ibu? Terima? Kurang ajar. Bapak Ibu sekalian, su'uzon, kalau di sini zanus sau, orang kafirin, munafikin, termasuk musyrikin, baik itu dari kalangan Yahudi, Nasrani, dan agama lain saat itu mengatakan, andaikan kalian tidak keluar dari rumah ikut perang Uhud, nasibmu tidak akan terbunuh. Bahasa konkretnya, nih lihat kami selamat, nggak mati, nggak terbunuh. Dia pikir bahwa ketika tidak terbunuh itu beruntung, gitu, selamat. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau disuruh pilih meninggal masuk surga atau tidak terbunuh nggak jelas, pilih mana? Bu, orang meninggal sebagai syahid, jaminan surga, dan mengajak 70 orang masuk surga. Yang kedua, selamat, tapi kehidupan ke depan belum jelas, pilih mana? Benar. Ibu bersabar atau bersyukur? Nah, di sini letaknya bahwa umat Islam harus tepat memandang tentang nasib kehidupan. Ada satu prinsip umat Islam, ish kariman au mut syahidan, hiduplah jadi orang yang mulia atau matilah sebagai syuhada. Artinya ketika kemenangan diraih, hidup merdeka, tidak terjajah, mulia kan? Bagi para pejuang, mujahidin yang gugur saya syuhada juga beruntung, aumud syahidan, karena sudah tuntas tugas perjuangannya menghadap Allah. Berita gembira dari Allah, silakan masuk surga. Dan orang mati syahid itu, mereka adalah orang-orang yang khulunal jannah bi ghairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Wah, bersyukur. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ini yang kemudian sudut pandang, cara berpikir orang itu
yang akan menjadikan penentu baik dan buruknya seseorang. Kembali di ujung sana saya tulis Al-Asmaul Husna. Asmaul Husna itu kan 99. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, ambil contoh misalnya An-Nasir. Bapak Ibu kan sering kita membaca hasbalah. Apa itu hasbalah? Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah bagi kami. Allah sebaik-baik tempat berserah diri. Allah sebaik-baik Tuhan yang Maha Penolong. Makanya Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang tafwid itu orang yang melakukan kepasrahan total kepada Allah. Itu Allah lindungi, Allah jaga, Allah pelihara, Allah tolong. Masih ingat dulu ketika Nabi Ibrahim dilempar dalam kobaran api yang menyala atas instruksi Raja Namrud saat itu, apa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim saat itu? Hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami. Allah segala-galanya, Allah pelindung, Allah penolong, Allah penyelamat, dan sebagainya. Karena kepasrahan total, ini namanya tafwid. Maka ada ungkapan ufawwiduka ilaik, ufawwidu ilaik, aku pasrahkan sepenuhnya kepadamu ya Allah. Tafwid itu asal kata fawwado yufawwidu tafwidon. Sebab kadang umat Islam kepasrahan tidak total. Ya Allah, aku berusaha, aku bekerja, aku cari rezeki, Engkau lah pemberi rezeki, Engkau maha kaya, Engkau yang berikan kekayaan. Aku serahkan semuanya padamu. Setelah usaha, Engkau penentu bagi aku, Engkau penentu bagi kami. Itu kan ucapan. Persoalannya apakah kemudian dia kepasrahan total, apa hanya di bibir? Ketika hati ada keraguan terhadap Asmaul Husna, benar gak sih Allah ngasih rezeki? Benarkah Allah maha mendengar? Benarkah Allah maha mengijabah? Kok usaha sudah maksimal belum kunjung tiba yang namanya keberhasilan? Usaha getol, ikhtiarnya rajin, nasibnya gini-gini saja. Ada nggak Pak sikap umat Islam begitu? Bapak Ibu sekalian, saya dan keluarga tanggal 16
Desember kemarin sampai tanggal 27 Desember melakukan kunjungan ke Sumatera Barat, tepatnya Kanagarian Basung Sikucur, Kecamatan Lima Koto, Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. 5 agenda yang kami jalani. Pertama, silaturahim dengan ulama setempat, tokoh-tokoh adat, termasuk masyarakat sekitar. Yang kedua, kajian Islam, termasuk dakwah, masjid ke masjid, surau ke surau, termasuk rumah ke rumah. Hari Sabtu mendarat, pagi Sabtu sudah diagendakan, Pak. Ya kayak gini, malamnya ada tablik akbar dan saya pembicara tunggal. Hari berikutnya terus, terutama malam dan subuh. Nah, siangnya melakukan kegiatan yang lain. Terus yang ketiga, membangun pesantren. Ini masuk tahun yang kedua. Nah, kemarin itu waktu kami ke sana, awal kedatangan santri masih ada. Masuk ke hari kedua sudah libur. Jadi sebagian sudah pulang. Itu yang jauh-jauh, santri dari Medan, dari Aceh, itu masih tetap bertahan di sana, belajar dengan pengasuhnya yang bernama Ustadz Abdul Ghafur. Karena santri semakin banyak, akhirnya kami bangun jadi 2 lantai. Sekarang masih berlangsung, tapi karena dananya terbatas, stop dulu. Konsentrasi berikutnya yang keempat, membangun surau. Surau itu atau musola itu panggung, bawahnya kolam. Karena sudah puluhan tahun lamanya, ya ada 40 tahun. Jadi lantainya itu papan, Pak, dan papannya memang papan bagus. Ya sebagus apapun namanya papan, cepat atau lambat rusak atau lapuk. Jadi waktu bulan Juli yang lalu kami coba itu berdiri di sejumlah tempat, di depan, bagian tengah, di ujung, tengah, terus sampai ke belakang. Ternyata tidak sedikit yang papannya sudah tidak rata lagi, goyang, bahkan ada yang lapuk. Akhirnya kami sampaikan dengan sejumlah tokoh, termasuk pengurus yayasan, dibongkar, nah, diuruk, karena dalam bekas kolam itu urugannya sampai ratusan truk. Dilakukan pemadatan. Waktu tanggal 17 Desember kami datang, diuruk dengan sirtu, pasir batu, dipadatkan terus, diulang-ulang. Sampailah menjelang 2 hari kepulangan dari sana, itu di cor bawahnya, setelah dipasang slop bawah, nunggu pengeringan. Mungkin hari ini pasang keramik. Kerjakan pemasangan keramik selama dananya mencukupi. Kalau belum cukup, stop dulu. Rupanya masih kurang. Bapak Ibu sekalian, itu yang keempat. Yang kelimanya bedah rumah.
Ya Allah ya Rabbi, kalau Bapak lihat rumah itu sungguh sangat tidak layak. Di zaman maju seperti masih ada yang mandinya itu, tempat mandinya ditancap bambu, bambu 4. Kemudian ketinggian 1 meter itu tuh pakai plastik. Artinya kalau bapak-bapak lihat itu terbuka auratnya, nggak usah ngintip. Kalau ngintip pasti harus lihat aja, lihat. Aduh kasihan. Rumahnya, ya Allah ya Rabbi. Itu di bawah itu sebelah binatang. Jadi kalau ada ular matok dia, bisanya menjalar mengikuti aliran darah. Coba, andai kamu meninggal, siapa yang tanggung jawab? Hanya kami sampaikan ke sejumlah tukang bongkar. Alhamdulillah dengan izin Allah, 2 rumah kami bedah. Nah, jadi 5 agenda itu alhamdulillah dengan izin Allah ada yang dikerjakan dengan tuntas, ada yang belum tuntas, ada yang masih berlangsung sampai saat ini dan beberapa hari kemudian. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan Ar-Razzaq, kami datangi ke rumah-rumah. Di tempat itu, di wilayah Loksok, Kabupaten Padang Pariaman. Kalau kita tanyakan pada mereka, Bapak Ibu agamanya apa? Jawabannya pasti kompak. Kami semuanya beragama Islam. Tetapi kalau Bapak Ibu nanya, Bapak Ibu gimana dengan sholatnya? Apakah Bapak Ibu rajin sholat? Itu jawabannya enggak tegas. Dikatakan sholat bohong, dikatakan tidak sholat, mereka malu karena mereka beragama Islam. Ada seorang tukang, kami adakan pendekatan, tukang batu. Nih bapak-bapak membangun surau, membangun musola. Surau, musola termasuk masjid itu tempat orang sholat. Betul Pak ya? Hanya sananya, Bapak sholat rajin nggak tiap 5 waktunya? Apakah 5 waktu itu Bapak kerjakan semuanya? Nah, sebelum mereka jawab, alhamdulillah dengan izin Allah kami semua sholatnya penuh 5 waktu. Bagaimana dengan bapak-bapak selama ini sholatnya berapa waktu? Jawabannya kami sholatnya sewaktu-waktu. Kaget saya. Kami sholatnya sewaktu-waktu. Lebih konkret lagi karena nanyanya pagi, di sana mulai kerja jam 8. Tadi Bapak subuh enggak? Pertanyaan subuh enggak, jawabannya hehehe. Artinya tidak sholat. Balik tanya malamnya, tadi malam sholat isya enggak? Jawabannya persis seperti tadi. Pendek kata tidak sholat. Nah, terus waktu kapan? Kami sholat Pak. Kapan sholatnya? Sholat Jumat. Hah? Jadi seminggu 1 kali Pak. Sholatnya sholat Jumat. Oh lagi-lagi kami ada pendekatan lah supaya hati nyambung. Ayo pada ngopi dulu. Kami siapkan ketupat sayur gitu ya. Ketupat sayur, ada goreng pisang sebagainya. Dah sambil duduk ngopi, ajak ngobrol gitu ya. Nah, karena ada nomor HP keluarganya, istrinya pengurus majelis taklim Pak. Tapi suaminya enggak sholat. Akhirnya setelah kami pulang, telepon itu,
Gimana suami ibu sholatnya? Alhamdulillah Pak, sejak 2 hari sudah sholat. Dalam hati alhamdulillah, bersyukur, senang sekali. Kaitan dengan berprasangka buruk, zannusau atau suuzon, Pak, ini bahasa lapangan ya. Andaikan ditawarkan kepada mereka pilihan yang dua-duanya tidak baik, maka mereka akan memilih dari sudut pandang duniawi. Nih, kalau ada ini kaitan dengan rezeki nih. Tes. Bicara nasib. Saya tanyakan, pilih mana? Orang yang rajin sholat tapi nasibnya miskin. Yang kedua, tidak sholat tapi kaya. Pilih mana? Kalau saya tanya Bapak Ibu, nih, ini andaikan saya langsung tanya Bapak Ibu, Bu, Bapak, rajin sholat, nasibnya miskin, atau tidak pernah sholat atau jarang sholat, tapi nasibnya kaya, pilih mana? Yang mana, Pak? Ya, sholat tapi kaya, itu yang ketiga. Yang paling jelek yang keempat, sudah tidak sholat miskin. Ternyata mereka lebih memilih ini. Yang kedua, biarlah anak saya tidak ke surau, biarlah suami saya tidak sholat, yang penting punya duit. Ini kan bahaya, Pak. Apa dalam pikiran mereka? Sholat itu kan membuat orang bahagia. Sholat itu membuat orang tenang. Merujuk pada surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Aku ini Allah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadati kecuali aku. Itu makanya sembahlah aku, ibadati aku, dan dirikanlah sholat untuk ingat aku. Aqimis sholata li zikri. Di ayat lain disebutkan ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Katalah dengan zikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Bahasa lapangannya, Pak, di masyarakat, kalau sholat itu
tidak menghasilkan, buat apa sholat? Enggak sholat miskin, sholat miskin juga. Ngapain sholat? Enggak sholat hati enggak tenang. Dikerjakan sholat masih enggak tenang juga. Ngapain repot-repot harus sholat? Itu bahasa lapangan, Pak. Nah, karena itu su'uzon kepada Allah. Terkesan bahwa ketika orang meminta itu dianggapnya Allah enggak dengar. Hari saya kemukakan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sadar atau tidak sadar, tahu atau tidak tahu, sesungguhnya dalam sholat itu di situ ada permohonan kepada Allah. Dan permohonan itu pasti diijabah Allah, pasti diijabah Allah, pasti dikabulkan Allah, pasti diperkenankan Allah. Sempurnakan ikhtiar doa memohon pada Allah, insya Allah sukses. Kalau ada pertanyaan, emang minta apa sih? Ya Allah ya Rabbi, saya mengatakan ada 8 permohonan kepada Allah ketika duduk antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afah. Rabbighfir, ya Allah ampuni dosa. Warhamni, sayangi aku. Wajburni, tutupilah kekuranganku. Warfa'ni, angkatlah derajatku. Warzuqni, berikan aku rizki. Situ kita rezeki. Oh, ada minta rezeki ya. Jadi mereka baca tapi nggak tahu. Berikan aku rezeki. Wahdini, bimbinglah aku. Wa'afini, sehatkan badanku. Wa'fani, maafkan kesalahanku. Nah, sambil saya sampaikan hadis qudsi yang menyatakan begini: setiap Al-Fatihah yang dibaca oleh orang yang sholat langsung mendapatkan jawaban dari Allah. Apabila hambaku membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Allah langsung menjawab, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Pujian kita didengar Allah. Apabila hambaku membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab, astaru alayya abdi, hambaku telah memujiku, hambaku telah menyanjungku. Ketika hambaku membaca Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, Allah menjawab, majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Ketika hambaku membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, Allah langsung menjawab, hadza baini wa baina abdi, dalam hal ini ada antaraku dan antara hambaku. Hak Allah untuk disembah, hak manusia untuk meminta kepada Allah. Wali abdi masalah, dan untuk hambaku aku berikan apa saja yang dia minta. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkan kami ya Allah ke jalan yang istiqamah, jalan yang benar, jalan yang lurus. Itulah jalan hidup orang-orang yang telah Kau berikan nikmat pada mereka, nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin. Bukan jalan hidup orang-orang yang dimurkai,
gaya hidup orang-orang Yahudi, waladhdallin, dan bukan pula jalan orang tersesat. Itulah komunitas orang Nasrani. Ketika hambaku membaca waladhdallin selesai, langsung disambut Allah, hadza li 'abdi wa li 'abdi masalah. Ini semua hambaku, aku berikan kepada hambaku apa saja yang dia minta. Itu makanya kalau ada imam membaca Al-Fatihah sampai waladhdallin, makmum semuanya membaca amin, dan imam pun membaca amin. Ketika imam dan makmum kompak baca amin, malaikat pun ikut mengamininya. Ini hadis qudsi, Pak. Cuman ada saudara kita ketua umum partai tertentu buat main-main waladhdallin, pada diem, Pak. Bener, banyak yang pada diem. Ya Allah, itu kalau data di masjid mana ditelusuri itu, benarkah ada umat Islam yang ketika membaca waladhdallin pada diem? Ketika tasyahud asyhadu alla ilaha illallah diganti, Pak, asyhadu alla ilaha illallah. Ini katanya, apa benar, Pak? Ada nggak di Masjid Jami Harapan Jaya ketika tasyahud gini, asyhadu alla ilaha illallah, atau begini, asyhadu alla ilaha illallah? Ada? Ini untuk menyenangkan orang tertentu. Kok bisa melecehkan sholat, melecehkan Islam? Orang Islam melakukan pelecehan terhadap ajaran Islam. Ini kan prihatin. Padahal andekan umat Islam melaksanakan sholat, imam dan makmum kompak aminnya, langsung didengar Allah. Bapak Ibu sekalian, di hadis lain disebutkan hamba Allah yang paling dekat kepada Allah adalah ketika dia dalam keadaan sujud. Lalu Nabi menyampaikan, fa'akhiru fihi du'a, perbanyak ketika sujud itu memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Nah, khususnya pada sholat sunnah. Kalau sholat fardu kan kita tidak bisa ngatur sendiri. Imam bangun dari sujud, apa boleh Bapak Ibu berlama-lama, enggak naik-naik, enggak bangun-bangun, boleh Pak? Enggak boleh. Karena ketika berjamaah itu berlaku aturan sholat berjamaah. Wida kabaro fakabiru, imam takbir semua. Idza rokafar kau, imam ruku semua. Idza sajada fasjudu, imam sujud semua. Enggak boleh, Pak. Imam sujud karena makmumnya banyak berdoa. Ketika sujud, imam sudah naik berdiri rakaat berikutnya masih juga sujud. Enggak boleh, Pak. Dan itu bisa rusak, Pak, sholat berjamaahnya, karena menyalahi ketentuan Nabi. Sujud, bangun, ikuti. Tapi kalau sholat sunnah kan maunya kita, tahajud berlama-lama. Bapak Ibu sekalian, maka tolong para kita semua jangan suzon pada Allah. Yakinkan pada kita, surat Ghafir surat ke-40 ayat yang ke-60. Ud'uni astajib lak. Mintalah padaku, pasti aku penuhi. Pasti aku ijabah. Pasti aku kabulkan. Maka tolong para kita semua, jangankan suuzon kepada Allah, buruk sangka kepada Allah, ragu saja itu enggak boleh. Harus yakin.
Maka itu pada kita, saya berpesan pada kita semua Bapak Ibu sekalian, yakinkan perlakuan Allah kepada kita itulah yang terbaik buat kita. Belum tentu baik untuk orang lain, baik pula untuk kita, itu belum tentu. Mungkin orang lain kaya raya, yang bersangkutan baik untuk dirinya, jadi orang kaya raya. Apakah kemudian kalau kita kaya raya itu juga yang terbaik? Nggak jamin. Bisa jadi yang terbaik buat kita adalah hidupnya pas-pasan, hidupnya sederhana. Makanya prasangka jahiliyah itu selalu a priori Pak kepada Allah. Makanya kalau ada perjuangan pada orang-orang meninggal dalam berjuang itu, kasihan kok mati kok meninggal. Coba kalau seperti saya nggak ikut berjuang nggak mati. Pertanyaannya, orang yang bertempur, orang yang ikut perang meninggal dunia dalam keadaan syahid kan beruntung Pak. Coba mari kita coba lihat. Para sahabat Nabi umumnya termasuk mujahidin, para pejuang itu meninggalnya ketika perang atau di tempat tidur Pak. Dari sekian ribu bahkan juta pejuang umumnya meninggal di tempat perang atau di tempat tidur. Di tempat tidur Pak. Makanya orang jahiliyah ikut perang mati, nggak ikut perang mati juga. Bapak-bapak, bapak ibu kan tidak ikut berperang kan? Karena bapak ibu ikut perang, apa bapak ibu nggak mati? Ada yang hidupnya sepanjang masa nggak mati-mati ada? Pasti berakhir dengan kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Likulli ummatin ajal. Setiap manusia punya ajal, batas umur. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa yastaqdimun. Ketika ajal telah tiba, maka manusia tidak punya kemampuan memajukan atau mengundurkan ajal itu. Dan masih banyak lagi Pak, Asmaul Husna yang dipandang a priori oleh orang-orang yang tidak beriman. Bagi orang kafir, orang munafik, orang zalim, orang musyrik yang suuzon kepada Allah itu masih pantas, karena memang tidak percaya kepada Allah. Yang jadi persoalan, orang Islam yang katanya beriman masih suuzon kepada Allah. Ini yang paling buruk. Yang saya sebutkan tadi, bahasa di lapangan, bahwa buat apa kami rajin sholat kalau nasibnya gini-gini saja? Ini kan bahaya Pak. Wallahu a'lam. Bapak Ibu, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan untuk kita semua, yakinkan pada diri kita, Allah itu adlu, Allah maha adil. Allah bukan hanya adil, tapi Allah maha baik. Tak mungkin Allah memperlakukan hambanya dengan tidak baik. Apalagi sengaja Allah membuat hambanya hidup terlantar, hidupnya susah, hidupnya menderita. Wallahu alam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah uraian kajian pada Ahad pagi hari ini. Ya, sebelum kita masuki sesi tanya jawab, ada sedikit informasi.
diberitahukan kepada seluruh warga RW 12 bahwa akan ada pemeriksaan kesehatan gratis yang akan dilaksanakan oleh Majelis Taklim Al-Ummahat, yaitu pada hari Jumat, insya Allah pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 pada jam 8 hingga jam 10 pagi ya di ruangan kesehatan Masjid Jami Harapan Jaya. Fasilitas yang diberikan adalah ada timbang dan tensi, gula darah sewaktu, asam urat, kolesterol, dan konsultasi kesehatan. Kami ulangi lagi kepada seluruh warga RW 12 akan ada pemeriksaan kesehatan gratis dari Majelis Taklim Al-Ummahat, yaitu insya Allah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 pada jam 8 hingga jam 10 pagi di ruangan kesehatan Masjid Jami Harapan Jaya. Fasilitas yang akan diberikan yaitu timbang, tensi, gula darah sewaktu, asam urat, kolesterol, dan konsultasi kesehatan. Dan Bapak Ibu bisa kontak personnya yaitu Ibu Salbiati, yaitu di 0812 9755 0179. Dan insya Allah nanti tersedia door prize, insya Allah Pak. Baik, kita masuki sesi tanya jawab. 3 pertanyaan, 2. Assalamualaikum Bentar Pak, warahmatullahi wabarakatuh. sabar, nggak usah buru Mas. Ini yang sabar, pertama. sabar. Dua dari bapak-bapak, 1 dari ibu-ibu. Monggo Pak, sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya mengenai penjelasan Bapak yang terakhir bahwa orang itu biar jihad atau enggak mati itu kebanyakan di tempat tidur. Yang saya heran Pak, yang banyak mati kan di tempat tidur. Kenapa mereka itu tiap hari suka tidur? Kok enggak berdiri aja gitu? Kira-kira itu apa Pak itu? Sudah tahu tiap hari tidur, di situ banyak mati, kok masih aja tidur? Mestinya kan tidurnya berdiri ya, biar selamat dari mati. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang kami hormati, tadi disampaikan Pak Ustadz bahwa keseharian kita selalu beribadah, entah itu sholat berjamaah, ngaji, zikir, bahkan kita berdoa. Tapi sebagai manusia, kita selalu dihinggapi dengan penyakit hati yang kotor. Jadi seperti apa yang dikatakan Pak Ustadz tadi adalah kita selalu menyalahkan nasib, berprasangka buruk. Kita kadang-kadang juga ada riya, ada ujub, ada takabur. Nah, ini penyakit-penyakit hati yang kotor yang dihinggapi oleh manusia. Pertanyaannya Pak Ustadz, bagaimana untuk mengobati supaya apa yang dikatakan Pak Ustadz tadi bahwa kita beribadah seiring dengan hati kita yang bersih dan suci, sehingga doa kita insya Allah diijabah. Itu yang pertama. Yang kedua, di zaman jahiliyah saya pernah baca bahwa pada saat awal Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Madinah, bahwa kiblat itu masih ada di Yerusalem pada awal hijrah. Tapi dengan adanya wahyu dari Allah SWT, bahwa kiblat pindah ke Mekah. Nah, ada zaman jahiliyah yang penduduk di Mekah itu mengatakan, kok segampang itu kiblat dipindahkan, padahal agama Allah itu otentik dari Allah SWT. Nah, ini mohon penjelasan Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga termasuk berprasangka buruk, Pak. Baik, satu lagi penanya dari ibu-ibu. Ada ibu-ibu? Tidak ada ya? Bapak-bapak? Ya Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz yang saya hormati, saya bertanya,
orang ini rajinnya, sholatnya rajin, beribadahnya rajin, tapi pembohong, sering juga menafik hatinya. Pertanyaan saya, apakah orang ini tetap masuk neraka, Pak Ustaz? Karena orang munafik itu kan masuk neraka, bohong misalnya. Yang pertama. Yang kedua, ada seorang pemuda. Pemuda ini sehari-hari kerjanya minum-minum keras, mabok, judi, atau membuat keonaran di masyarakat. Tapi sewaktu-waktu dia itu kena membela kebenaran, dia meninggal dunia, Pak Ustaz. Artinya mati syahid. Apakah tetap pemuda ini masuk surga, Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup Pak. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, saya mencoba memberikan jawaban secara keseluruhan. Sahabat Ali karramallahu wajhah ketika punya keinginan, ketika punya kehendak, dan kehendak itu menjadi kenyataan, senang. Sahabat Ali itu senang. Kenapa? Harapannya jadi kenyataan, cita-citanya tercapai, keinginannya terpenuhi, senang. Tetapi ketika cita-cita dan kehendak itu tidak tercapai, yang terlaksana atau yang terbukti adalah kehendak Allah, dia lebih senang lagi. Contoh konkret, Bapak Ibu, andaikan ikut pilkada, gitu ya, termasuk pilpres, ketika sukses karena keinginannya terpenuhi, harapannya tercapai, senang. Tapi ketika kehendak Allah tidak berhasil, harapan yang tercapai atas dasar kehendak Allah, lebih senang lagi. Sekarang kembali pada umat Islam, ketika nyalek menang, senang nggak Pak? Pak, ketika orang nyalek, jadilah dia anggota dewan, baik daerah maupun pusat, senang apa sedih? Senang. Ketika gagal, nyaleknya nggak berhasil, senang apa sedih? Sedih. Kalau Sobat Ali nggak begitu, ketika tidak dapat lebih senang lagi dibandingkan ketika dapat. Kenapa? Karena yang diberlakukanlah bukan keinginannya, tapi keinginan Allah. Bukan kehendaknya, tapi kehendak Allah. Dapat kekayaan, dapat harta, senang. Tapi ketika kekayaan atau harta itu menghilang dari dirinya, lebih senang lagi. Karena Allah menghendaki hartanya lepas dari dirinya. Bisa jadi harta itu bukan memberikan manfaat, tapi bisa menimbulkan madarat. Bukan maslahat, tapi mafsadat. Bukan membawa kebaikan, tapi bisa menimbulkan keburukan. Makanya selalu husnuzon kepada Allah. Apapun perlakuan Allah, itu yang terbaik buat dirinya. Tapi kan ketika
mengalami sebuah kenyataan yang pahit, itu tidak semua orang menerima. Betul Pak ya? Harus husnuzon kepada Allah. Nah, ini menarik. Jadi kebanyakan orang mati di tempat tidur. Kalau gitu tidurnya sambil berdiri. Bapak Ibu sekalian, Allah mentakdirkan kita adanya pembatasan usia. Itu namanya ajal. Dalam satu ayat Al-Quran dinyatakan bahwa kematian disebut dengan wafat. Wafat itu artinya sempurna. Artinya kesempurnaan orang sudah yang ketentuan Allah. Jadi kalau bapak ibu ajalnya pada usia 50 berarti sudah sempurna. Jatahnya sudah sempurna. Kalau ada umurnya sampai 60 bahkan 65, terus itu sudah sempurna. Jangan kemudian ada orang baik-baik, kasihan baru umur 25 sudah meninggal dunia. Kok kasihan? Jangan malah rasa kasihan karena umurnya pendek. Itu sudah sempurna di mata Allah. Untuk dia jatahnya memang 25 tahun. Bapak Ibu sekalian, tugas kita bukan menambah umur, tugas kita bukan memperpanjang usia, tugas kita adalah memperbaiki pola hidup, memperbaiki perilaku. Target yang hendak kita capai adalah husnul khotimah, kesudahan hidup yang baik. Ketika orang itu melakukan kebiasaan, maka dia akan mati atas kebiasaannya. Bapak Ibu biasa baca Quran, bisa jadi meninggal ketika baca Quran. Bapak Ibu biasa tahajud, bisa jadi meninggal ketika tahajud. Bapak Ibu biasa ke majlis ta'alim, majlis ilmu, maka bisa jadi meninggal di tempat majlis ta'alim. Kalau Bapak Ibu tidak ada akses, tidak ada kegiatan ke tempat maksiat, katalah ke diskotik, ke tempat pelacuran, mungkin nggak Bapak Ibu meninggal di tempat pelacuran? Nggak mungkin, karena tidak pernah melacur. Mungkinkah Bapak Ibu meninggal ke diskotik sementara Bapak Ibu tidak pernah ke diskotik? Nggak mungkin. Makanya kalau orang melakukan kebiasaan, maka dia akan meninggal atas kebiasaan itu. Maka itu untuk kita, saya mau biasakan yang baik-baik saja. Maka kita akan dipanggil Allah meninggal dalam keadaan sedang baik. Itu namanya husnul khotimah. Soal meninggalnya dalam keadaan duduk atau berdiri itu Allah yang menentukan. Dan tolong para kita semua jangan melakukan keheranan, ya, jangan melakukan keheranan. Heran saya padahal dia nggak sakit kok mati juga. Kam min sahihin yamutu bi ghairi illah. Banyak orang meninggal tanpa sakit dulu. Bapak Ibu sekarang lagi sakit apa sehat? Sehat. Bisa Pak? Yang ngomong sehatnya kencang meninggal nanti Pak. Bisa meninggal tanpa sakit dulu.
Kalaupun sakit jantung, sakit lever dan sebagainya, itu hanya sebab saja, Pak. Sakit asma, karena kena kanker, itu hanya sebab. Dan Allah tidak terikat dengan sebab. Bisa jadi tanpa sakit Allah tetapkan ajalnya. Bapak Ibu sekalian, hati itu sebagai komandan kita, pengendali kita. Kalau kendaraannya ya sopirnya kendaraan. Bapak Ibu, kalau hatinya itu bersih, hatinya baik, kata hati, yuk kita ke Masjid Jami Harapan Jaya. Walaupun ngantuk, bangun Pak, sholat berjamaah subuh di Masjid Jami Harapan Jaya. Itu karena hatinya bersih, hatinya dekat dengan Allah. Tapi kalau hatinya kotor, banyak maksiat, hatinya tidak connect dengan masjid, azan dikumandangkan tidak direspon, mungkin nggak Pak? Rumahnya dekat dengan masjid tapi tidak datang ke masjid, mungkin nggak? Ada nggak di sini? Hati, Pak. Coba di sini yang rumahnya paling jauh dari Masjid Jami, di mana tinggalnya? Yang paling jauh di mana? Rawabugel. Ada yang dari Rawabelong atau Rawamangun. Ini banyak orang rawa-rawa misalnya depan rawa bambu. Boleh saja tinggal di Rawabugel, tapi datang Pak. Ini koreksi internal Pak ya. Masjid Jami ini berada di RT berapa? RT 6. Ada nggak orang RT 6 sholatnya tidak ke masjid? Ada? Nggak usah sebutkan namanya ya. Boleh saja rumahnya di ujung sana, tapi datang Pak, karena memang hati. Nah, begitu juga kenapa orang itu bisa ujub, bisa takabur, bisa, aduh ya Allah ya Rabbi, karena hatinya. Makanya Bapak Ibu sekalian, di surat Asy-Syams itu disebutkan wa nafsi wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kita punya jiwa, punya hati. Hati kita itu Allah ilhami dengan berbagai keinginan. Kadang pengen baik, kadang pengen jahat. Kadang fujur, kadang takwa. Fujuroha wa taqwa. Makanya bisa sebutkan bahwa qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung, sungguh bahagia, sungguh telah meraih kemenangan orang yang selalu membersihkan jiwanya. Kenapa orang itu takabur? Kenapa orang sombong? Karena merasa bahwa apa yang ada pada dirinya milik dia, Pak. Jabatan saya, uang saya. Dia tidak menyadari bahwa jangankan harta jabatan, dirinya saja bukan milik dia, Pak. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Hanya milik Allah. Semua yang ada di langit dan di bumi. Bapak Ibu bisa duduk di sini kan karena ada nyawa kan? Ada yang hadir di sini tanpa nyawa. Yang mana? Nggak ada. Nyawa yang menyatu dengan kita itu saja bukan milik kita.
milik Allah. Ketika nyawa disudahi, pisahkan nyawa dengan jasadnya. Manusia bisa menolak nggak? Nggak bisa. Mereka tidak bisa memajukan atau mengundurkan ajal itu walaupun hanya sesaat. Kenapa? Itu bukan milik kita. Dan orang takabur merasa itu miliknya. Ini kan bahaya, Pak. Kalau ujub itu membanggakan diri, dia bermain dengan dirinya, dia berdialog dengan jiwanya. Misalnya gini, Bapak Ibu sekalian, yang hadis ini saya lihat memang sih ada yang tahajud tapi enggak seperti saya. Saya ini tiada malam tahajud. Heran kok masih ada orang Islam yang sholat tahajudnya jarang-jarang, tidak seperti saya. Dia bicara dengan dirinya, itu ujub namanya, Pak. Ujub saja nggak boleh, apalagi mengeluarkan kata-kata ujub pada orang lain. Dan itu semua akan hilang, akan teratasi dengan sikap yang namanya ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat dalam beraktivitas. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Kalau orang itu berbuat, beramal ikhlas, Bapak Ibu sekalian, itu tidak terpengaruh dengan lingkungan. Ketika Bapak Ibu tahajud, orang menyebutnya ahli ibadah atau tidak, nggak jadi pikiran. Bapak Ibu beramal, membantu kaum du'afa, fakir, miskin, anak yatim piatu, orang mengatakan Bapak seorang dermawan, ada yang mengatakan ucapan terima kasih dan sebagainya, mau menilai kita orang baik, mau mengucapkan ucapan terima kasih atau tidak, orang ikhlas nggak pengaruh. Ada nggak Pak orang Islam yang ketika kita bantu terucap, sudah saya bantu kok nggak ada ucapan terima kasih, nggak ada balas jasa? Ada yang gitu, Pak? Dan kalau kita berbuat pada orang lain, itu bukan karena balas kebaikan orang itu. Makanya surat Al-Lail kan ada wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujazza illa bigha'a wajhi rabbil ala wala saufa yarda. Jadi ketika kita berbuat baik bukan karena kebaikan yang kita lakukan karena balas budi. Yang kita lakukan hanya mengharap ridha. Itulah mana ikhlas. Wala saufa yardo, pasti dia puas. Pak, kalau kita berbuat baik mengharapkan respon orang supaya berterima kasih, supaya membalas kebaikan kita, itu harapannya pasti ada kekecewaan. Kalau dia ucapan terima kasih, kalau memang dia membalas kebaikan kita seperti harapan kita, oke. Tapi kalau tidak ada respon dan bahkan tidak sedikit seorang yang berbuat baik kepada orang, tapi orang itu justru menzolimi dirinya, ada Pak? Sudah dibantu, nggak tahu diri, jahat, bahkan maaf ya ngerecokin. Bapak, manage hati kita, tanamkan ikhlas, karena motivasinya bukan imbalan, bukan balasan, bukan pujian, tapi mengharap ridha Allah. Itulah makna ikhlas. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya bahwa dulu itu kiblat umat Islam ke Masjidil Aqsa kan. Rasulullah SAW sebenarnya sering Pak malam-malamnya itu bermunajat kepada Allah agar arah kiblatnya tidak lagi ke Masjidil Aqsa. Bapak Ibu sekalian, dahulu yang namanya Masjidil Haram yang di tengahnya ada namanya Ka'bah itu masih dikotori oleh berhala-berhala.
Ketika berhala sudah tidak ada lagi, kemusyrikan sudah tidak ada lagi. Ketika di Madinah itu, kemudian Allah perintahkan, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Hai Muhammad, hadapkan wajahmu hari ini ke Masjidil Haram. Bapak Ibu, kalau kita melihat secara geografis, Masjidil Aqsa itu ada di utara. Kalau posisi di Madinah, Masjidil Aqsa ada di utara. Sementara Masjidil Haram ada di selatan. Utara ke sana. Ada di utara. Masjidil Haram adanya di selatan. Pada waktu sholat di siang hari, ketika menghadap Masjidil Aqsa, Allah memerintahkan kepada Nabi, fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Itu pada rakaat yang 3 Allah menyuruh berbalik arah agar sholat Nabi menghadap ke selatan. Makanya di Madinah ada namanya Masjid Qiblatain, Masjid 2 kiblat. Itu kalau melihat dari backgroundnya atau asbabun nuzulnya ayat itu nanti bisa lihat surat Al-Baqarah 144 ya. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk kita semua, kalau kita ngajak berbuat baik kepada orang, tolong sadarkan pada diri kita bahwa tidak semua ajakan berbuat baik itu respon orang seperti harapan kita. Jangankan selevel kita, level Rasulullah itu saja di Al-Quran disebutkan, summa awsal kitab alladzina astafaina min ibadina. Kami wariskan kitab suci itu kepada hamba kami yang telah kami pilih. Artinya bahwa Rasul Allah itu adalah orang pilihan. Nabi Muhammad Rasul Allah, itulah manusia pilihan. Ketika Nabi Muhammad itu dapat kitab suci, menerima kitab suci, apa respon umatnya? Di sana sebutkan, faminhum zolimul li nafsi. Ada komunitas yang zolim pada dirinya. Allah menyuruh jujur, bohong. Suruh sholat enggak sholat, jangan mabok para mabok, hindari perjudian para judi. Ini zolimul nafsi. Perintah ditinggalkan, larangan dilanggar. Ini yang paling jelek. Yang kedua, muqtasid 50-50. Kadang dikerjakan, kadang tidak. Dan kalaupun perintah dikerjakan, itu hanya yang wajib-wajibnya saja, Pak. Sholat 5 waktu, sunnah qobliyah ba'diyah enggak, tahajud enggak, duha enggak. Kalau saum Ramadan, Senin Kamis enggak, Ayyamul Bid hari terang bulan tidak, puasa Arafah tidak, puasa Syawal 6 hari enggak. Pokoknya yang fardunya saja. Ini muqtasid. Terus yang ketiga, sabiqum bil khairati biiznillah. Orang yang bersegera berlomba untuk melakukan berbagai kebaikan. Wah, ini yang high class nih, Pak. Perintah langsung direspon, kerjakan. Jangankan yang fardu, yang sunnah pun ditunaikan. Larangan, jangankan yang haram, yang makruh pun ditinggalkan. Wah, hebat sekali, Pak. Kalau bicara tentang makruh, merokok haram apa makruh? Bapak Ibu sekalian, bicara tentang rokok, ini
Kembali pada ayat Al-Quran, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kau biarkan dirimu jatuh dalam kebinasaan. Janganlah kau biarkan dirimu jatuh dalam kerusakan. Kalau merokok merusak, hindari. Berarti kalau tidak merusak, lanjutkan. Kira-kira merokok merusak atau tidak? Kalau ibu jelas, rokok merusak, minimal merusak kantong kan. Nah, saya tidak mengatakan secara konkret, artinya bahwa pada level sabiqum bil khairati bidzillah, jangankan yang haram, yang makruh saja bisa ditinggalkan. Nah, kita pada level mana sekarang ini? Zolim, muktasid, atau sabiqum bil khairati bidzillah? Mari jawab pada diri kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir saya sampaikan terkait dengan pembahasan kita, tolong pada kita semua jangan mengeluh, karena sesungguhnya Allah itu lebih tahu tentang kita daripada kita sendiri. Allah selalu berbuat baik kepada hambanya. Ketika orang menyadari itu semua, insya Allah hidup tenang, hidup bahagia, dan Allah memberikan sesuatu yang lebih baik dari yang kita terima selama ini. Wallahu a'lam. Cukup ya Bapak Ibu, pas jam ngopi bersama. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Insya Allah hidup kita mulia, mulia di depan manusia, lebih-lebih di hadapan Allah SWT. Insya Allah di dunia bahagia, di akhirat kita semua satu kloter masuk surga Jannatul Firdaus ya. Insya Allah itulah doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia baik, akhirat baik, terbebas dari azab api neraka, insya Allah. Sekian, terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.